Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, pemirsa SOS Malam minggu. spesial malam mingguan. Alhamdulillah kita ketemu lagi, baik yang melalui Zoom maupun menyimak melalui channel YouTube kami, Integritas Psikologi Channel. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, Amin. dalam kondisi bahagia. Lagi-lagi masih pandemi ya, tapi penuh dengan rasa syukur dan sabar insya Allah semuanya. Amin. Tidak lupa ya kita menyampaikan sholawat dan salam kepada suri tauladan dan junjungan kita, Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Supaya lebih berkah, kita awali dengan baca basmalah ya, Zai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita malam hari ini akan berbicara tentang satu topik yang ini penting ya untuk menjadi informasi bagi setiap pasangan dan setiap keluarga terkait dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang kami beri judul dengan dampak KDRT, kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan pasangan. Gitu ya saya. Jadi ini nanti kita akan menyimak, mencoba untuk share apa sih KDRT, kemudian apa nanti dampaknya sampai kita berharap nanti kita memahami cara mengatasinya ya, menanggulanginya. Ada yang mau disampaikan dulu saya sebelum kita mulai dengan share screen? Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema tentang KDRT yang mungkin kita yang bisa jadi menemukan masalah ini di tengah-tengah masyarakat kita, ada tetangga, ada mungkin yang mengalaminya, atau mungkin juga orang-orang yang tadi ya ingin kita bantu ya. Mana kita berharap dengan diangkatnya tema ini bisa memberikan suatu pencerahan untuk kita untuk bisa membantu para korban ataupun orang-orang yang ingin membutuhkan tadi bantuan dari kita. Minimal solusi seperti apa yang bisa kita berikan kepada mereka ya. Dampak KDRT, kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan pasangan. Nah, apa sih KDRT itu? Kita sudah punya ya di NKRI ini, di negara kita, Undang-Undang Penghapusan KDRT nomor 23 tahun 2004. Ini belum ada yang perubahan yang dari yang terbarunya. Dan di situ didefinisikan bahwa KDRT itu, kekerasan dalam rumah tangga itu adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ini dalam lingkup rumah tangga ya Mas? Iya betul, dalam lingkup rumah tangga. Karena memang kalau kita nanti berbicara kekerasan yang lain kan itu adalah perbuatan kriminal yang dia pidana gitu. Ya ada pidana yang itu di luar dari rumah tangga kita. Nah ini khusus kalau di luar negeri namanya domestic violence. Ada kekerasan domestik, kekerasan rumah tangga. Iya. Nah, ini tadi ya, jadi kita sudah paham adalah perbuatan terhadap seorang, terutama perempuan. Nanti kita akan lihat, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan yang kita akan lihat bukan hanya secara fisik, karena masih banyak atau sebagian secara umum memahami nanti hanya secara fisik saja, tapi ternyata ada kaitannya dengan penderitaan seksual, ada penderitaan psikologis ya, dan justru ini ya. Ada yang mau ditambahkan saya? Ada penelantaran ya di dalam rumah tangga, ini juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan. Jadi ketika seorang suami gitu ya, atau seorang istri memaksakan kehendaknya gitu ya, ketika hal itu terjadi maka itu termasuk bagian dari KDRT itu sendiri ya. Nah, cuma nanti kita yang harus kita pahami kerangka domestic violence dan KDRT ini tentu saja tidak bebas budaya ya. Artinya pasti ada faktor budaya. Dan juga ada faktor agama. Ada faktor agama, itu jadi sudah pasti kayak buat kita ya. Apalagi kita orang yang Muslim ya, orang Islam. Muslim.
ya tentu paham bahwa dalam Islam pun ada aturan ya secara agama maupun secara negara tadi yang disebutkan dalam Undang-Undang PKDRT penghapusan KDRT nomor 23 tahun 2004 itu ya. Nah, ini penting ya untuk kita pahami karena nanti jangan sampai juga kita berkiblat 100% misalkan dari negara-negara barat mengambil kasus-kasus. Misalkan di situ ada kaitannya nanti anak dengan orang tua. Sejauh mana anak harus justru mengarahkan orang tua mengarahkan anak itu kan tetap menjadi hal yang penting. Tidak kemudian kebablasan seperti di negara-negara barat sama sekali. Misalkan ada baru yang sedang hangat itu justru ada kaitannya dengan comprehensive sex education itu ya, CSE itu, bahwa orang tua sama sekali nggak punya hak terhadap anaknya begitu ya. Nah, itu kan kebablasan. Jadi kita tidak bisa juga serta-merta melihat aspek-aspek dari luar negeri itu, dari barat khususnya yang banyak yang sekuler, memisahkan antara faktor agama, norma dengan ilmu ya. Nah, ini penting untuk kita pahami. Jadi kita sesuai dengan ya lihat juga budaya kita di Indonesia betul. Ya seperti apa, dan apalagi tadi dikaitkan dengan agama. Ini sangat penting, jangan sampai tadi ketika kita melihat suatu fenomena misalnya di luar negeri atau di barat, lalu ditelan mentah-mentah, oh ini kok di sini beda gitu ya. Misalnya udah sama kok haknya ya, kalau laki-laki perempuan harus sama gitu ya. Nah itu yang satu yang perlu kita juga waspadai dalam hal ini gitu ya. Artinya kan kalau dari perspektif Islam, kita sebagai seorang muslim sudah menjadi pemahaman kita agama itu adalah fondasi ya. Tidak bisa katakanlah ditukar-tukar dengan pemahaman-pemahaman yang apalagi hanya sekedar buatan manusia ya. Betul. Kita lanjut saya. Ya. Ini terjadi KDRT ini terjadi di tingkat di perempuan aja apa laki-laki nih Mas? Jadi kita selama ini dan mungkin ini juga ya tadi ada gerakan, kalau kita paham kan ada gerakan para feminim ya. Yang memang begitu deras, begitu mendominasi, kadang-kadang memang mengikuti isu-isu seperti kayak ini ya, kayak KDRT ini, SIDO, tadi CSE gitu ya. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT. Nah, di undang-undang ini sendiri bahkan disebutkan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi tidak hanya terhadap perempuan maupun anak-anak, tetapi laki-laki, suami juga dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga meskipun tidak dominan, seperti halnya yang dialami oleh perempuan, sehingga suami memerlukan perlindungan akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Jadi ada ya, diatur. Alhamdulillah kalau di negara kita kaitannya dengan lelaki yang kemudian ada potensi, tetap dianggap punya potensi menjadi korban gitu dalam kekerasan rumah tangga. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga ada mungkin yang di luar ya, yang cuman dia tidak ya kan mungkin rasanya segan atau malu kalau misalnya sampai lapor gitu, beda dengan perempuan walaupun jumlahnya tidak sebanyak perempuan. Tadi ya bahkan disampaikan di undang-undang ini tidak dominannya perempuan ya. Dominannya perempuan. Nah untuk laki-laki memang tidak terlalu banyak ya, dalam artian tidak dominan, paling banyak itu perempuan yang menjadi korban dari KDRT tersebut. Dan ini menjadi perhatian buat kita. Oh ternyata laki-laki juga ada yang jadi korban KDRT gitu ya. Yang mungkin sebagian kita menganggap laki-laki itu kan berani ya, kemudian kuat. Ya bisa jadi karena dia merasa bahwa dirinya laki-laki kuat, malu untuk mengungkapkan kepada orang lain. Atau kalau di pandangan orang-orang umum kan gitu ya. Iya, apa kan kok ada ya gitu laki-laki yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kita selalu mencoba mengedukasi ya, saya menyampaikan bahwa ini buat ayah bunda, keluarga hebat dimanapun berada, bahwa ketika ada seseorang yang sedang mengalami masalah, khususnya masalah psikologis, ini tentu saja tidak bisa untuk disamakan dengan yang tidak memiliki masalah psikologis atau dalam tanda kutip ya, quote on quote normal gitu ya. Artinya kalau buat orang-orang
yang memang tidak memiliki masalah psikologis, kayak aneh kan, kok laki-laki ada sih yang jadi korban kekerasan gitu. Tapi kenyataannya kami sendiri menangani kasus-kasus tertentu dan banyak faktornya ya dia berpikir kenapa dia akhirnya mau menceritakan itu, termasuk awalnya mungkin kenapa dia sampai terkena katakanlah kekerasan dalam rumah tangga itu, dia nggak mau melawan gitu kan. Ini kan ada faktor anak misalkan. Kalau kita tidak bisa menyamakan ya psikologi seseorang yang dia menganggap anak itu menjadi hal yang sangat penting, fundament, sehingga dia tidak melawan dalam tanda kutip ya ketika dilakukan kekerasan terhadap dirinya. Tapi perempuan tadi ya, perempuan dominan. Dan kasus-kasus ini yang dari awal kami tangani ya, sudah ya banyak perempuan yang mengadukan ya, konsultasi mengenai apa yang mereka alami ketika terjadi KDRT dalam rumah tangga mereka yang dilakukan oleh pasangannya itu, suaminya. Dan sampai ada yang ketika mau berhubungan itu, maaf ya, sampai disakiti dulu, baru ya disakiti kemudian digauli ya. Merasa kenikmatan justru ketika sudah menyakiti pasangannya. Ini kan ya sesuatu yang kalau dalam Islam sendiri enggak banget, tapi ini terjadi ya. Betul. Terjadi di tengah masyarakat kita, dan ketika hal ini kita temukan tadi ya, bahwa memang ada korban-korban yang dia sendiri mau melaporkan, merasa takut, padahal nanti kita akan melihat efeknya terhadap dirinya dan juga anak-anaknya. Ya, ini ada sebuah fenomena ya selama pandemi COVID-19, mulai dari Maret sampai Juni, KDRT di Indonesia ini meningkat. Dari 30 kasus per bulan menjadi 90 kasus per bulan. Jadi 3 kali lipat meningkatnya. 3 kali lipat, ya. Ini data ini disampaikan oleh LBH Apik ya, yang memang concern terkait dengan isu-isu bantuan hukum kepada perempuan ya. Jadi 3 kali lipat nih. Karena memang akhirnya kan ini yang memang juga kita dapatkan ya, informasi dari orang-orang, dari kemudian klien-klien, sebagian klien kami, mereka seperti terkungkung di dalam rumah, nggak bisa kemana-mana, stres meningkat di dalam rumah begitu kan ya, karena memang kondisinya juga COVID, ada yang sebagian mungkin malah mulai berdampak ekonominya gitu ya, tapi di sisi yang lain ya nggak bisa kemana-mana gitu, akhirnya sudah seperti stuck ya gitu ya di dalam rumah. Di dalam rumahnya ya. Gitu. Ada gimana saya? Ini kalau kaitan dengan pandemi COVID nih. Ya dengan kondisi dia mau mengadu kemana gitu ya, kemudian mau lari kemana, mungkin yang biasanya kadang bisa pergi ketika itu terjadi ya. Ini dengan tentu adanya hal ini ada yang tadi menyebabkan terjadinya KDRT ini ya. Cuma dari laporan ini kita mengambil kasusnya tadi bahwa 3% ya, 300%, 3 kali lipat ini meningkat. 3 kali lipat meningkatnya kasus dari KDRT ini ya. Dan ini yang menjadi penting akhirnya ya, bagaimana setiap kita tetap punya concern, tetap punya perhatian kepada baik itu tetangganya, keluarganya gitu ya. Minimal ya pakai gadget ya, pakai komunikasi tetap terbangun gitu ya. Jangan sampai kita mengalami orang-orang terdekat kita merasakan kondisi ya tadi dia mendapatkan kekerasan tapi stuck di rumah. Itu pentingnya kita tetap say hello dengan tetangga kita, say hello dengan. Tiba-tiba itu ya ada yang dengar teriakan, cuman iya betul. Diam aja gitu betul. Ya. Maksudnya ya tetangga atau mungkin entah mungkin mentok gitu ya, atau gimana jatuh jadi teriak, padahal setelah diketahui dia dibunuh oleh pasangannya. Ya, artinya isu KDRT ini jangankan di Indonesia ya, di negara barat sendiri sebagian masih menganggap KDRT ini sesuatu yang katakanlah ada yang ya memang yang pasti ini kan bagian dari aib ya. Tapi maksudnya akhirnya dia menutup-nutupi, nggak berani lapor ke pihak berwenang begitu ya. Betul. Sementara dirinya sudah disiksa. Dirinya sudah disiksa, nggak berani kemudian bercerita kepada tetangga gitu. Nah ini kondisi seperti yang terjadi seperti itu sangat mungkin dialami karena memang ada kendala psikologis tadi, merasa tertekan, stres. Justru
kepedulian dari lingkungan akhirnya nih. Jadi kalaupun kita malam hari ini berbicara KDRT bukan sebagai korban ataupun pelaku, naudzubillah ya, tapi kita punya awareness tadi ya, punya kepedulian kepada lingkungan di sekitar kita yang bisa jadi tidak menutup kemungkinan terjadi. Ya tadi kasusnya meningkat 3 kali lipat loh di masa pandemi ini gitu. Itu menurut data dari LBHP. Gimana saya? Ada yang mau ditambahkan? Sudah disakiti oleh suaminya, ya dipukul, kemudian disiksa gitu ya, dengan bahkan tadi ketika mau berhubungan saja harus disakiti, gitu. Maksudnya disakiti oleh pasangan suaminya, baru dia digauli. Ini kan terkadang tidak semuanya berani untuk mengungkapkan kepada tadi pihak berwenang ya. Padahal ketika sudah sampai tahap demikian parahnya ya dipukul, ditampar gitu ya. Ini menjadi suatu hal yang mestinya ada keberanian, cuman karena memang kondisinya psikologisnya tertekan tadi tidak mungkin dia untuk melakukannya. Dia merasa takut, nah ketakutan tadi ya, ketakutan tadi yang menyebabkan dia tidak mau melapor atau bercerita ke siapapun ya. Bahkan jangan deh gitu. Bahkan nanti takut, saya takut dicerai ya, ke orang tuanya. Termasuk takut dicerai gitu ya. Padahal kita tahu ya bahwa tujuan kita menikah itu apa sih? Gitu. Kita sudah pernah bahas itu ya, bertahan atau bercerai, berpisah itu ya salah satu faktornya ini gitu ya. Apakah tadi sudah kita ya dapatkan ya tujuan dari pernikahan kita itu sendiri ketika ada salah satu dari pasangan menyakiti pasangan yang lain gitu ya. Di mana letak sakinah mawaddah warahmah kalau sudah ada kekerasan. Bagaimana itu ada cinta, kemudian kasih sayang. Ini yang perlu tadi kita kaji lagi, bagaimana tujuan kita berumah tangga, apakah kebahagiaan itu kita dapat? Ya kalau sudah kekerasan itu kan sudah boro-boro ya, berbicara kebahagiaan, yang ada tekanan, sakit yang pasti kan begitu kan. Baik nanti sakit secara fisik maupun secara psikologis, dan yang luar biasa sebenarnya adalah ya efek psikologisnya ya. Sakit psikologisnya itu, tertekannya itu, kemudian stresnya, depresi, sehingga nanti kalau kita lihat ada yang akhirnya dampaknya adalah kaitannya dengan bunuh diri gitu ya. Undang-undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 ada 4 bentuk KDRT. Yang pertama kaitannya dengan kekerasan fisik. Ini adalah ya tentu saja yang umumnya terjadi ya. Artinya ketika orang memahami secara umum kekerasan dalam rumah tangga, memang ini nih yang biasanya terjadi adalah mengakibatkan rasa sakit, kemudian jatuh sakit atau terluka berat. Ini bentuk dari KDRT sendiri ya. KDRT. Jadi ada kekerasan fisik tadi ya. Yang rasa sakit tentu dipukul, ditendang. Dan ini banyak kasus yang kami ketemui ya. Yang dominannya tadi seperti yang disampaikan di undang-undang PKDRT tadi, bahwa perempuan yang dominan mengalami atau korban dari kekerasan fisik ini ya. Jadi ada yang luka berat, ada sampai berdarah, ya, kepalanya gitu ya, kemudian digigit, ada yang sudah dia pisau ada, diancam gitu ya. Kalau kamu minta cerai, gue bunuh gitu. Itu nauzubillah gitu ya. Ada sesuatu yang tadi yang perlu menjadi perhatian buat kita. Kok sampai begitu seorang suami kepada istrinya gitu ya. Yang mana ibaratkan kita gitu ya, punya anak perempuan digituin sama orang suaminya atau laki-laki lain gitu ya, suaminya sendiri menyakiti anak perempuan kita atau kita yang punya anak laki-laki gitu ya. Ketika kita tadi ya, kalau anak laki-laki nggak ada, kok tega banget nih anak saya menyakiti orang lain gitu ya. Jadi ada suatu hal yang mungkin tadi yang salah dalam pengasuhan kita gitu ya. Nah, selain kekerasan fisik, yang kedua adalah kekerasan psikis. Nah, ini yang mungkin belum menjadi umum difahami ya oleh para masyarakat. Oh, ini adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Tadi misalkan ancaman ya yang membuat akhirnya pasangannya takut, anaknya takut,
kemudian sampai ada anak yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangganya sehingga tidak percaya diri lagi. Iya, sampai dia mau bunuh diri Sampai itu ya. iya. Ketika dibullying oleh teman-temannya di sekolah, apa yang terjadi? Anak ini ketika menemukan masalah, itu langsung pelariannya, dia tidak bisa cerita ke orang tuanya karena bapaknya KDRT, akhirnya dia coba bunuh diri. 2 kali itu dia lakukan, dan padahal anaknya baik gitu ya. Tapi karena tadi ada kekerasan psikis yang dialami oleh anaknya, sehingga muncul tadi keinginan atau jalan pintas lah gitu ya, untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini yang tadi ya harus menjadi perhatian buat kita ya sebagai orang yang memang bukan korban dan bukan pelaku, tapi untuk memberikan perhatian kepada sekeliling kita. Betul. Gitu. Bahkan ada anak yang langsung karena lihat perlakuan dari orang tuanya tadi ya, lihat ketika bapaknya menyakiti ibunya, akhirnya dia juga menjadi orang yang gampang sekali emosi, bahkan juga anaknya melawan gitu ya, sama seperti apa yang dia lihat. Biasanya nanti akan muncul ketika dia sudah beranjak remaja dewasa ya, yang kalau memang masih kecil kan mungkin masih takut gitu ya, tapi nanti sudah remaja, sudah dewasa itu mulai tuh berontak, rebellionnya muncul ya, jiwa rebelnya untuk memberontak, untuk melawan. Nah, di situ tuh biasanya. Nah, kemudian yang ketiga, nanti kalau ada tambahan boleh ya, saya disilakan tambah. Ada kekerasan seksual. Jadi meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Nah, ini yang menjadi penting nih, bahwa salah satunya kasus-kasus yang kemudian pernah kita dengar mungkin dari berita, ketika ada orang tua yang dalam tanda kutip ya menjual anaknya untuk menjadi melakukan pekerja seks komersil, PSK begitu kan ya, atau kemudian ada juga kasus kalau di luar negeri, saya lupa ya ini di luar negeri atau dalam negeri, tapi ada juga yang istrinya untuk kemudian dijadikan aspek komersil untuk mendapatkan keuntungan buat suaminya. Bahkan ada yang tega menjual istrinya untuk mendapatkan uang, gitu, menjual istrinya menjadi PSK. Gitu. Ini sudah banyak bahkan di berita-berita ya. Jadi kekerasan seksual ini terjadi pada siapa ya tadi, pada pasangan yang disakiti. Jadi sebelumnya dia sudah sering dipukul gitu ya. Padahal maaf nih Mas, orang berpendidikan gitu ya. Itu dia makanya kita tidak bisa menempatkan posisi kita yang tidak ada masalah psikologis, tidak ada kendala psikologis kepada mereka yang memiliki kendala-kendala seperti itu tadi gitu ya. Yang kadang akhirnya memang kok gitu ya gitu. Orang berpendidikan kok begitu ya gitu ya. Nah, itu yang sering sekali tidak difahami oleh orang-orang secara umum, sehingga dengan mudah tadi melakukan labeling ya gitu kan. Kok mau sih di KDRT-in gitu kan, kok mau sih ini ya, naudzubillah, jangan sampai itu justru terjadi kepada diri kita gitu kan ya. Nah, terakhir nanti ada penelantaran rumah tangga bentuk KDRT. Jadi ini adalah sifatnya atau bentuknya mengakibatkan ketergantungan ekonomi, membatasi, melarang bekerja sehingga korban berada di bawah kendali perilaku. Jadi contoh-contohnya pasangan nggak boleh bekerja, tapi bukan karena aspek-aspek yang sifatnya normal gitu ya, tapi karena supaya dia bergantung ekonominya, ketika dilakukan kekerasan dia nggak berani ngelawan. Nah, ini banyak terjadi nih. Gitu. Makanya kalau kita nggak boleh keluar. Nah ini penting ya mungkin buat yang ikut di dalam SOS pada malam hari ini, ketika punya anak perempuan ya, untuk diberikan pemahaman, diberikan skill untuk kalaupun dia nggak keluar tapi punya penghasilan dari berdagang online, sekarang kan sudah difasilitasi seperti itu ya, kayak gitu nih, dengan bagaimana kita mampu untuk akhirnya tidak bergantung kepada orang lain, khususnya tadi yang akhirnya ketika diberikan kekerasan sekalipun ya karena merasa ya dia yang menghidupin kita gitu ya. Nah, ini juga kalau dari perspektif agama kan nggak boleh ya. Artinya memahami rezeki itu akhirnya dari orang lain gitu. Gimana nih saya? Ada yang mau ditambahkan ya?
sebelum nanti ada aspek verbal abuse ya. Jadi bentuk-bentuknya tadi ada kaitannya dengan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Nah, kemudian ada verbal abuse tadi yang sempat sudah disinggung dikit ya, bahwa kalau di Indonesia kekerasan verbal atau verbal abuse ini masih belum masuk kepada aspek KDRT yang sifatnya dihukum gitu ya, di aspek hukum perundang-undangan. Bahkan di luar negeri sekalipun belum semuanya. Yang saya sempat baca baru sebagian, salah satunya negara bagian Nevada di Amerika Serikat yang itu memasukkan verbal abuse atau kekerasan verbal sebagai bagian dari domestic violence atau KDRT gitu ya. Nah, cuman tetap saja bahwa penelitiannya ini ketika ada kekerasan verbal dilakukan kepada orang lain atau kepada pasangan, baik itu nanti kepada anak, kalau kita sering menyampaikan jangan bentak-bentak anak begitu kan ya, karena itu berpengaruh kepada ketika kita membentak anak sekali maka merusak satu syaraf anak begitu kan. Nah, ini juga kepada pasangan pun kita tidak boleh melakukan itu. Kalau dikaitkan dengan agama ada hadis gimana saya? Lebih baik kita diam, khairan auliyasmaut begitu ya. Katakan yang baik-baik saja atau diam. Gitu. Artinya kalau kita ya naudzubillah ketika ada seorang muslim yang dia dari perkataannya menyakiti anaknya, menyakiti pasangannya, begitu berkata kasar begitu kan. Padahal kita memahami agama mengajarkan justru kita harus berkata yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, mendingan diam. Gitu. Ya, karena nanti anak-anak juga akan mencontoh. Role model, ya itu yang menjadi balik lagi ke role model. Jadi, ya. Ketika ada anak-anak kita yang misalnya berkata kasar, tuh lihat aja orang tuanya gimana sih gitu ya. Apakah kita mencontohkan demikian? Kalau misalnya tidak, otomatis mungkin bisa dari lingkungan gitu ya. Tapi kalau mereka langsung melihat dari pasangan ayah atau ibunya yang melakukan kekerasan tadi, itulah yang akan dia contoh dan dia akan menjadi orang yang juga tadi melakukan hal yang sama. Ya. Ini nanti ada penelitiannya nih, kaitannya dengan anak yang kemudian lihat. Nah, ini dampak ya, kita mulai bicara dampak. Tadi kita sudah berbicara pengertian, bentuk. Nah, ini kita bicara dulu dampak KDRT kepada anak ya. Dampak negatif tentu saja ya. Dampak negatif adalah kaitannya dengan emosional, yaitu perilaku sosial. Kemudian ada dampak kognitif nanti, aspek pemikirannya. Kemudian ada dampak jangka panjang. Apa nih yang dimaksud dengan 3 dampak ini? Nah, kita lihat ya, bahwa yang dimaksud dengan dampak emosional, perilaku, dan sosial yang akhirnya mempengaruhi anak, berdampak efek kepada anak, kaitannya dengan peningkatan perilaku agresif. Jadi kemarahannya itu ya. Kepada ngamuk kalau bahasanya ya. Ngamukan ya gitu ya. Marah, kemudian kekerasan, perilaku menentang, dan ketidakpatuhan. Serta juga timbulnya gangguan emosional dalam diri anak, ada rasa takut yang berlebihan, ada kecemasan di sana, relasi buruk dengan saudara kandungnya, artinya punya hubungan yang tidak baik dengan saudara kandungnya, baik kakak atau adiknya, kemudian dengan temannya, dan hubungan dengan orang tua yang mengakibatkan salah satunya juga adalah self-esteem anak yang menurun. Tadi kan kita contohkan ya bagaimana anak-anak yang mengalami kekerasan tadi itu berpengaruh pada konsep dirinya sendiri ya. Bagaimana anak menyikapi masalahnya itu akan terlihat ketika orang tuanya ada yang KDRT, itu akan sangat mempengaruhi dia dalam mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya ada pasangan, udahlah saya mah bertahan aja misalnya gitu untuk anak saya, ini perlu kita jadi perhatian untuk kita semua bahwa efeknya bukan hanya untuk pribadi kita, tapi juga kepada anak-anak kitanya, yang mana kita berharap anak-anak kita ke depannya tentu menjadi pasangan yang baik untuk calon-calon atau pasangan dia di kemudian hari. Tidak ingin, ya kita berharap tidak ingin anak-anak kita mengalami apa yang kita tadi alami KDRT misalnya di dalam rumah tangga gitu ya. Nah, ini juga penting nih kita sampaikan. Jangan sampai juga ada sebagian dari kita yang menganggap cuman masalah konsep diri kok gitu ya. Cuman masalah konsep diri. Ketika seorang anak memiliki konsep diri yang lemah ya, yang dia tidak baik, akhirnya
dia menjadi anak yang sulit untuk berkembang, beradaptasi dengan lingkungannya, menjadi minderan begitu ya. Iya. Dan jangan disangka itu menjadi sesuatu yang nyaman buat seorang anak. Gitu. Itu sesuatu yang luar biasa. Bayangkan ketika kita menghadapi seorang anak, kita tanya untuk menyampaikan aspek-aspek kelebihan atau positif dari dirinya, nggak bisa gitu, nggak bisa menyebutkan sama sekali. Dia tunggu sampai 1 menit, 5 menit, tetap nggak bisa. Apa yang positif dari apa kelebihan kamu gitu ya gitu. Sampai nggak bisa dia untuk menyebutkan sisi positif aspek diri. Nah ini jangan sampai itu terjadi pada kita, pada anak-anak kita. Nah yang kedua adalah dampak kognitif. Itu menurunnya prestasi anak di sekolah. Termasuk adalah terbatasnya kemampuan problem solving. Jadi bagaimana korban tidak mampu untuk melakukan problem solving atau pemecahan masalah, bahkan mungkin buat masalah-masalah yang sederhana, karena memang dia punya masalah tertekan begitu ya. Yang kalau ini dikaitkan dengan sekolah, ya prestasinya kebanyakan menurun ya. Yang awalnya mungkin punya prestasi yang baik ya, akhirnya menurun. Karena tadi ya tertekan dia belajar, gitu ya. Pasti berpengaruh kepada pola belajarnya kan begitu kan. Yang nggak merasa gangguan emosionalnya tadi ya. Betul. Nah, yang berikutnya adalah dampak jangka panjang. Ini kami sampaikan dampak negatif dari penelitian Carlson ya 2000. Ini dampak jangka panjangnya adalah bahwa ada hasil penelitian yang menyebutkan anak laki-laki yang tumbuh dalam keluarga KDRT beresiko 3 kali lipat menjadi pelaku kekerasan terhadap istri dan keluarga mereka di masa mendatang. Jadi catatan nih buat kita semua ya, yang punya anak laki-laki, kemudian yang kita tadi ya ada orang tua yang melakukan KDRT di depan anak laki-lakinya, bahkan anak laki-lakinya sendiri tadi ya diperlakukan dengan kekerasan gitu ya, maka ini akan bisa menjadi 3 kali lipat dia orang yang akan melakukan kembali ya, akan melakukan kembali kekerasan pada pasangannya, pada keluarganya nanti di masa yang akan datang. Nah, ini mumpung kita sedang membahas dampak kepada anak, kita sering mengingatkan ya saya ketika kita berkonflik kepada pasangan, ini pun bahkan konflik yang tanpa kekerasan ya. Artinya kalau kekerasan sudah firm lah kita hindari, tapi bahkan berkonflik, ya namanya juga rumah tangga, ada cekcok, ada konflik, yang itu tanpa kekerasan sekalipun tetap dilakukan tidak di depan anak. Jangan lakukan konflik di depan anak. Apalagi di KDRT ya. Apalagi KDRT itu mah udah hal yang harus betul-betul dihindari. Okay? Yang kecil saja, yang konflik yang biasa, cekcok yang biasa, itu pun dilakukan di ruangan yang privat, di kamar, tanpa kemudian diketahui oleh anak. Gitu ya. Itu penting untuk kita sampaikan, mengingatkan. Nah berikutnya kita lanjut. Ini ada kalau kita berbicara nanti dampak kepada, kalau tadi kepada anak ya, ini dampak kepada pasangan, ada istilahnya Intimate Partner Violence atau IPV, merupakan KDRT yang dilakukan terhadap pasangan. Kalau tadi kan terhadap anak, karena kan yang di rumah ini kan ada kalau suami dengan istri kepada istri, atau suami ayah kepada anak, atau istri kepada suami, atau ibu kepada anak. Nah ini kita tadi berbicara tadi dampak kepada anak. Ini sekarang dampak kepada pasangan. Nah ini ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, dalam penelitian Claudia 2013, WHO memperkirakan secara global 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan dari pasangan. Ya Allah, gitu ya. Jadi 3 perempuan, satunya. Maka 1 perempuan itu mengalami kekerasan. Jadi kalau ada 9 berarti 3 ya? 3 orang itu mengalami. Ya, ini luar biasa loh. Ada 3 orang gitu di depan kita, maka hampir bisa dipastikan kalau menurut penelitian perhitungan WHO ini secara global, ya 1 orangnya adalah korban dari KDRT. Nah, dampak negatifnya terhadap pasangan. Nah ini ya, ada kalau dampak. Tadi kan anak ya. Kalau tadi anak, kalau ini kepada pasangan mirip-mirip sih, cuma nanti karena ini ada aspek yang sifatnya dia sebagai partner ya, tadi sebagai pasangan, maka ya fisik pasti ada dampaknya juga. Memar, kelelahan otot, disfungsi sampai disfungsi seksual ya, makanya nanti kalau kita yang kita tangani sudah sampai ya,
berdarah-darah, gitu ada ya. yang berdarah. Sampai sudah berdarah-darah ada Iya. ya di antara klien kami, demikian yang dia Bukan hanya memar ya. bukan hanya memar tapi sudah berdarah, dibawa ke Iya. dokter, akhirnya ke rumah sakit akhirnya ya. Ya, cuman ya itu kan tadi Tidak ya. bercerita bahwa itu juga kekerasan dari pasangannya gitu. Iya. Dia menutupi itu. Ya, menutupi. Iya, karena Ya, apa kan gitu mungkin ya. kalau misalnya dia omongin nanti dia Iya, ditangkap gitu betul. ya. Karena memang sudah ada ketakutan tadi ya. Nah, justru itu ya, kita tadi lingkungannya, orang-orang terdekatnya harus menjadi orang yang aware. Kalau misalkan ada memar-memar yang enggak, kalau kita nonton film ya, yang nggak lumrah, yang nggak wajar gitu kan ya. Misalkan perempuan tapi ada memar di mata gitu. Kalau laki-laki mungkin oke lah dia habis berantem gitu sama preman gitu. Tapi kalau perempuan kan dia berantem sama siapa sampai begitu kan gitu. Jarang lah kalau, mohon maaf ya, tapi kan biasanya jambak-jambakan gitu kan kalau perempuan kan. Nah, ini sampai kemudian memar di mata misalkan, kita perhatikan itu ya kita coba untuk kita dekati. Kalau kemudian kita berharap orang itu atau perempuan itu cerita, ya sulit gitu ya. Kita yang nanya gimana, ada yang bisa dibantu atau tidak. Kita mengulurkan tangan gitu. Kita mengulurkan tangan buat orang-orang seperti itu. Nah, kemudian ada tadi kalau fisik ada tambahan nggak saya kaitan dengan fisik nih? Ya, disfungsi seksual tadi ya. Bahwa ketika dia setelah dilakukan KDRT tadi ya oleh suaminya, akhirnya ketika berhubungan pun sudah ya, merasakan sakit, dan yang lebih parahnya pasangannya ketika ingin ya mendapatkan kepuasan itu menyakiti pasangannya dulu, baru kemudian dia setubui gitu. Ini kan kepuasan di situ ya. Yang tidak benar, yang baik dari agama pun tidak diperbenarkan seperti ini, menyakiti pasangan. Bahkan ya yang pernah kita bahas, ketika menikah sudah ada niatan menyakiti pasangan, sudah ada niat, itu menjadi haram hukumnya. Begitu ya, itu luar biasanya ya agama, khususnya agama Islam sampai mengatur yang seperti itu. Untuk melindungi kita sebenarnya, untuk melindungi baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, kelelahan otot juga ya gimana ya setelah disakiti, entah dipukul gitu itu ya, sampai dipukul pipi perempuan ya gimana itu ya, sampai keluar darah dari bibirnya gitu. Kemudian perubahan pola makan, pola tidur ya ini pasti ya karena merasa tertekan, kemudian terganggu tidurnya, nggak nyenyak begitu ya, terbayang-bayang. Ada juga yang sebagian yang sampai mimpi buruk ya kalau memang kemudian itu dilakukan oleh pasangan. Kemudian yang kedua adalah dampaknya secara psikologis. Ada istilahnya post traumatic stress disorder (PTSD). Jadi ini orang-orang yang pernah mengalami stres trauma gitu, gangguan stres trauma, yang ini akhirnya berpengaruh kepada dirinya. Gitu. Ya termasuk adalah umumnya KDRT. Orang-orang KDRT ini biasanya akhirnya menimbulkan trauma pada dirinya. Tidak percaya atau bahkan sulit. Tidak percaya dengan laki-laki, takut untuk menikah gitu ya. Ini juga terjadi ya. Kemudian kecemasan, depresi, pikiran bunuh diri tadi ya. Ini pikiran bunuh diri. Jadi bagaimana ini efek atau dampak negatif dari KDRT ini terhadap psikologis pasangan. Ya. Dan kalau menurut Joyful Heart Foundation ini kita ambil, kemudian dampak berikutnya tidak mempunyai tempat tinggal. Karena ketika ada KDRT terjadi, kemudian dia berpisah atau pergi dari rumah yang misalkan kalau tadi banyaknya dominasinya perempuan, ya rumahnya sementara adalah rumahnya suaminya gitu kan ya, dia pergi akhirnya homeless, apalagi kalau nggak ada keluarga, atau ada keluarga pun beberapa kasus malu dia untuk kemudian balik ke keluarganya, ke rumahnya gitu. Bahkan ada yang beralasan ya kasihan anak-anak saya gitu ya, ketika saya yang penting saya mah nggak apa-apa anak-anak, padahal anak-anak sendiri sudah mengalami kekerasan tadi gitu ya. Padahal efeknya tadi kita sudah dengar bahas semua bahwa anak-anak tadi akan mengalami bukan hanya ketika dia masih kecil tadi ya, tapi berefek nanti ketika dia sudah dewasa. Dia memperlakukan pasangannya juga 3 kali lipat. Yang 3 kali lipat pasangannya akan dia lakukan seperti lebih parah dari yang ayahnya lakukan kepada dirinya. Nah ini kemudian yang berikutnya adalah kecanduan alkohol dan narkoba. Nah, ini biasanya utamanya di luar negeri ya, di negara-negara barat, ketika
dia sedang stres ya, akhirnya pelariannya ke alkohol gitu kan. Jadi nanti merasa kayak lupa gitu, padahal sih ya sementara doang. Nah, dia lupa bahwa kemudian dengan dia melakukan atau minum alkohol, mengkonsumsi narkoba itu malah memberikan masalah yang baru kan, akhirnya dia kecanduan. Nah, ini harus menjadi perhatian buat kita kaitannya dengan dampak kepada pasangan ini sebegitu luar biasa dampaknya, sehingga ya kita coba untuk benar-benar hindari. Ada 3 hal ya. Yang pertama pencegahan preventif, yang kedua penanganan atau kuratif, kemudian yang ketiga adalah pemulihan atau rehabilitatif. 3P nih ya, preventif, kemudian ada penanganan, kuratif, pemulihan, yaitu rehabilitatif. Seperti apa ketiga hal penanganan ini? Jadi ayah bunda kalau kita kaitkan dengan pencegahan preventif ini, kita mencoba untuk salah satunya membangun hubungan keluarga yang sehat, utamanya pasangan suami dengan istri. Ya, tidak juga menutup kemungkinan atau bahkan juga harus dilakukan terhadap anak ya. Saling menghormati, saling menyayangi gitu ya. Kemudian komunikasi yang baik, pola asuh yang tepat. Nah, kalau tadi kita kaitkan dengan pasangan maupun anak, ini seringkali yang kita temukan, dan ini kita wanti-wanti terus ya, saya kaitannya dengan pola komunikasi yang kadang-kadang ini tidak terbangun dengan baik. Tidak ada dialog antara suami istri. Atau suami merasa berkuasa. Suami merasa berkuasa kepada pasangannya gitu kan ya. Atau akhirnya, perempuan yang dominan misalnya juga di rumahnya juga bisa iya, berkuasa. Bisa jadi gitu. Dan ketika kemudian sudah ada rasa seperti itu ya sulit untuk membangun komunikasi yang baik gitu. Iya. Sulit untuk saling menghormati ketika hal-hal tadi sudah muncul dari salah satu pasangan. Ada ego ya, yang dikedepankan. Nah, kalau tadi kita kaitkan dengan anak, maka menjadi penting bagi orang tua menerapkan pola asuh yang tepat kepada anak supaya tidak terjadi KDRT. Jadi sebelum kita baratkan gini, sedia payung sebelum iya, betul. Atau ini preventif soalnya ya, pencegahan ya. Pencegahan sebelum sebelum terjadi kekerasan gitu kan ya, maka ya kita terapkan pola asuh. Katakanlah gini, kalau lebih baik daripada mengobati. Iya, betul. Kan gini, kita coba untuk bagaimana sekarang kita sampaikan ketika kita menerapkan pola asuh yang tepat, relatif kita tidak akan memiliki masalah yang besar dalam pengasuhan anak. Artinya kalau ada kejadian, kalau cerita ibu-ibu tuh ya, pagi-pagi selalu momen mereka menjadi monster gitu ya, keluar taring, keluar tanduk gitu ketika menyiapkan anak dan suaminya mulai beraktivitas gitu ya. Padahal dengan pola asuh yang tepat, anak sudah dididik dari sejak awal ya, untuk bangun pagi secara baik, menyiapkan diri sendiri, maka dia nggak akan muncul tuh episode seorang istri, seorang ibu-ibu menjadi monster di pagi hari gitu. Nah, jangankan dia marah menjadi monster aja, enggak gitu. Jadi dengan pola asuh yang tepat, maka akan minimalisir marahnya kepada anak, akan meminimalisir bentakan kepada anak, akan meminimalisir rasa tidak menyayangi kepada anak, memanjakan kepada anak, yang pada akhirnya satu waktu kalau kemudian itu tidak dilakukan, mulai dari marah, mulai dari kemudian berkata kasar sampai akhirnya melakukan kekerasan. Alhamdulillah, itu maksudnya. Kadang dia merupakan akumulatif gitu ya. Iya. Nah, lanjut ke aspek penanganan ya, kuratif. Nah, kuratif ini kalau dari yang sering kami sampaikan atau sering kemudian disampaikan juga oleh para pakar adalah dukungan sosial, social support. Apa nih saya? Misalkan kaitannya dengan mengidentifikasi korban tadi melalui kepedulian terhadap sesama. Ya, ketika sudah melihat ada sesuatu yang agak aneh dari tubuhnya gitu ya, atau melihat yang dulunya dia ceria, ada anak-anak misalnya, kalau anak-anak kan juga ketika mereka kok yang dulunya ceria kemudian jadi pendiam, nah itu bisa jadi ada sesuatu yang tadi ada kepedulian dalam diri kita, walaupun kita tadi tidak dalam bahasanya langsung curiga, cuman ada asumsi ini kok tiba-tiba anak yang biasanya ceria jadi pendiam gitu. Atau tadi seorang istri gitu misalnya, seorang istri yang atau teman kita gitu ya, yang dulunya ceria kok tiba-tiba sekarang udah
pendiam, kemudian juga apa namanya, menutup diri ya, menutup diri, secara fisik juga sudah kelihatan mulai apa ya, stres gitu ya. Nah, ini juga perlu tadi buat kita ada kepedulian ya, kepedulian sosial kita, entah teman, tetangga, saudara gitu ya, untuk bisa tadi melakukan bentuk perhatian sebenarnya betul. pada tadi ya mereka yang mengalami KDRT. Walaupun karena tadi ya kebanyakan nggak segera melapor, tidak mau tadi ya, bahkan ke orang tua sendiri nggak berani cerita ya. Betul. Jadi jangankan kita bayangkan mereka mau ngomong ke pihak berwenang ke polisi, bikin laporan ke kantor polisi, orang tuanya aja kadang nggak mau untuk bicara kan gitu ya. Itu sesuatu yang memang tadi ada aspek-aspek psikologis yang memang tidak sulit untuk kita sebagai orang biasa memahami kendala-kendala mereka seperti apa. Nah, kalau tadi identifikasi korban dengan kepedulian terhadap sama sudah ada, bisa masuk kepada aspek berikutnya, advokasi ya, bantuan kepada pihak berwenang. Misalkan dia sudah terbuka nih cerita kepada kita dipercaya sebagai orang yang mendengarkan keluh kesahnya, curhatan dia, saya baru dipukul sama suami, saya baru, atau bahkan bukan hanya baru ya, sering dilakukan kekerasan dari pasangan saya, maka baik kalau kita bisa memberikan advokasi bantuan ya, kita antar untuk tadi misalkan ada LBH yang memang mengurusi isu-isu seperti ini khusus, termasuk juga bisa kita antar kepada pihak yang berwenang, yang nggak perlu langsung ke mana polisi, bisa ke RT gitu kan ya, karena kita punya struktur masyarakat yang itu biasanya membantu juga Pak RT, Pak RW, begitu ada ustadz di sekitar sana gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, berikutnya adalah bagaimana social support ini memunculkan lingkungan yang anti kekerasan. Jadi bagaimana kita mencoba untuk mengedukasi semua pihak untuk meninggalkan kekerasan. Iya, misalnya dengan mengadakan seminar gitu ya. Betul. Kita atau tadi mungkin lewat ceramah-ceramah ya, yang mungkin bisa disampaikan oleh para tadi ya, entah ustadznya atau ustadzahnya, mengangkat tema tentang tadi ya, bagaimana menjadi keluarga yang baik atau pasangan yang baik, yang saling menghormati. Yang saling menghormati. Jadi banyak cara supaya apa, lingkungan kita sendiri tidak melakukan tadi ya kekerasan ya. Karena bagaimanapun kita berharap lingkungan kita bisa menjadi tempat lingkungan yang kondusif ya. Yang kondusif. Tapi kalaupun itu terjadi tadi ada kepedulian ya, sampai nanti nauzubillah sudah meninggal dulu baru pada tahu gitu ya. Itu yang tidak kita harapkan. Nah, aspek yang ketiga setelah penanganan tadi kuratif tadi adalah yang ketiga adalah pemulihan, rehabilitatif atau rehabilitasi. Ini kaitannya dengan bagaimana ditangani oleh profesional. Jadi kalau tadi kemudian sudah dilaporkan, sudah diadvokasi, yang tidak boleh dilupakan adalah orang-orang yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga butuh pendampingan, butuh bantuan oleh profesional. Jadi kalau di luar negeri ini umumnya ketika ada kasus-kasus yang bahkan sudah diputus oleh pihak pengadilan, ini disampaikan atau diperintahkan untuk ada pendampingan oleh pihak profesional, baik itu psikolog, misalkan, kemudian psikiater, konselor gitu ya, memberikan pendampingan karena tadi umumnya ada trauma yang akhirnya tadi kalau kita lihat kasus-kasus psikologis utamanya buat pasangan itu adalah PTSD ya, post traumatic stress disorder itu yang penting untuk ditangani oleh profesional. Ya, tadi mungkin caranya itu ketika kita misalnya mendapatkan curhatan entah dari teman atau tetangga atau orang yang kita kenal dan sifatnya sudah tidak mungkin tidak kita sendiri mungkin tidak bisa menanganinya, silakan untuk menganjurkan atau menyarankan datang ke profesional yang akan membantunya lebih jauh ya, baik secara psikis maupun nanti bisa jadi untuk melindungi dirinya. Karena tadi korban-korban dari KDRT ini mereka bukan hanya disakiti secara psikis tapi juga fisik ya, bahkan diancam dengan akan dibunuh ya. Ini sampai tingkatan yang sudah tidak bisa ditolerir ketika ada pasangan yang ingin membunuh pasangannya.
Ya kan, ini juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk mereka yang mengalami hal ini sebenarnya ya. Ketika memang tujuan kita menikah adalah untuk kebahagiaan, lalu kita list ini benar nggak sih gitu ya pernikahan saya itu ini. Evaluasi ya, Evaluasi itu penting ya, gitu kan. bukan hanya yang penting anak saya punya ayah. Nah, ketika tadi ya kita lihat hasil penelitiannya 3 kali lipat anak-anak kita tadi akan melakukan, anak laki-laki tadi berpotensi untuk melakukan hal yang sama kepada pasangannya ke depan. Bahkan nauzubillah yang kami tangani itu sampai ada yang penyimpangan seksual. Ya, akhirnya tadi ya nggak tertarik dengan lawan jenis gitu ya. Ini kan apa efek tadi, bukan hanya sekedar kita menganggap yang penting anak saya itu punya ayah, yang penting punya ibu, tapi tidak mengevaluasi sejauh mana hal ini ketika kita biarkan. Ketika dibiarkan ternyata tadi makanya saran kita gitu ya ditulis apa sih positif negatifnya. Ketika memang pernikahan ini tadi ya solusinya bertahan, ya bertahan. Kalau misalnya tidak bisa bertahan tadi bagaimana kita mencari cara yang solusi yang terbaik tadi. Banyak kalau misalnya saya mencontohkan juga dalam Islam juga ada ya, siapa contohnya Asyah ya, istrinya Firaun yang akhirnya dibunuh oleh Firaun. Dia bertahan ya? Ya bertahan, kalau beliau bertahan akhirnya dibunuh oleh Firaun. Ini kan kita berharap mah semua pasangan kita mah baik semua ya, sayang semua sama kita gitu ya. Tapi kalau terjadi hal tersebut, coba kita evaluasi kembali positif negatifnya, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga anak-anak kita ke depannya. Baik tadi secara psikologis anak-anak kita yang akhirnya menjadi minder, kemudian mudah putus asa dalam menghadapi masalahnya, percaya diri bukan hanya sekedar tampil depan umum, bukan. Tapi ketika dia menjadi tadi ya problem solving-nya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Ini dilihat tadi bagaimana solusinya, cuman bunuh diri yang dia ingat gitu ya, atau tadi ngamuk-ngamuk, putus asa. Padahal tadi ketika kita lihat hal tersebut, oh ternyata bisa kita nilai apakah benar nih apa keputusan yang saya ambil misalnya. Ya, kemudian bisa berbagi pengalaman. Ya, kaitannya dengan pemulihan rehabilitasi selanjutnya adalah kaitannya dengan berbagi pengalaman. Jadi setelah ditangani oleh profesional, bagus juga untuk mengedukasi orang-orang, kita selalu penyintas ya, survival yang sudah berhasil menghadapi atau melalui kondisi KDRT, dia pulih lagi, recovery lagi, ini untuk berbagi pengalamannya kepada orang lain, gitu, supaya gimana tadi mencegahnya, gimana kemudian mengatasinya, gimana kemudian proses melaporkan kepada pihak yang berwajib, termasuk adalah berbagi pengalaman setelah didampingi oleh profesional itu kayak gimana. Mereka akhirnya bisa kembali lagi secara baik di masyarakat, hilang stresnya, hilang traumanya, begitu kan. Nah, ini kaitannya dengan mengatasi KDRT yang penting untuk kita pahami. Ini yang bisa kita sampaikan kalau kaitannya dengan KDRT. Mungkin ada tambahan saya. Jadi kaitannya dengan mengatasi ini, ada 3 tadi ya, bagaimana kemudian kita melakukan upaya pencegahan, preventif, kemudian penanganan, kuratif, dan terakhir adalah kaitannya dengan bagaimana rehabilitasi ya, kaitannya dengan pemulihan. Jadi beranikan diri, yang terutama yang mengalami hal ini ya, KDRT dalam rumah tangganya atau temannya, dia harus memberanikan diri untuk orang terdekat ya, meminta bantuan supaya pasangan yang melakukan KDRT tadi bisa berubah. Ya. Agar apa? Diri Anda selamat dan juga anak-anak selamat. Ya, demikian dari kami. Ya. Terima kasih ya atas bergabungnya, baik yang melalui Zoom maupun yang melalui YouTube. Mungkin juga ada yang melalui Facebook ngeklik link di Facebook ya. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan manfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.